screen Bapak. Disable partisipan screen sharing Oh, belum. keterangannya. Sebentar. Oke. Sudah, monggo Bu. Kalau yang Samapta kan sudah selesai ya Bu ya? Kurang Kurang 5, berapa? Pak. Kurang 5 ya, monggo. Bentar, nunggu Bu Nafi. Oke. Selesai nggak ya, Bu? Nah, itu Monggo, masuknya Bapak tanggal Ibu 9. sekalian, bisa dimulain? Belum Ustaz, dijadikan co-host Ustadz. Sudah bisa Oh, share sudah. screen. Monggo. Pak Faruk ya, monggo Pak Faruk. Biar yang presentasi semangat ya, monggo bisa diperlihatkan fotonya, kecuali yang lagi udur berhalangan di jalan umpamanya. Biar yang tampil ini izin, yang presentasi bisa semangat. izin ada kegiatan di luar. Bisa nampilkan kamera. Oh, saya Siapa yang share screen. presentasi? Pak Miftahul Alim. Oke, saya share screen ya. Monggo bisa ya, silakan Pak. Sudah kelihatan? Masih proses Pak. Belum, Gus. Ah, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa sallim alaihi. Pada pagi ini, alhamdulillah kita bisa bertemu. Kita akan belajar induksi, tentunya pada profesional yang sekarang sudah sampai di nomor 34. Nomor 34 ini kebetulan saya yang bikin ini. Oke, sebentar Gus. Sekalian gini ya, yang Bapak Ibu sekalian, ditambahin nomor halaman tadi ya, yang KB berapa, modul berapa, KB berapa, halaman berapa, nggih? Yang Bani Abbasiyah eksis selama 505 tahun dan ini di atas di awal. Di awal Bani Abbasiyah dituliskan. Coba di enter dulu dengan Bani Abbasiyah di enter. Di enter dulu biar di atasnya ada klik di atas. Nah, modul ditulis modul. Ya, titik 2. Titik 2 lah. Lanjut dulu lanjut. KB. KB. Oh, sudah ada ya modul SKIG. KB. Ya. Terus halaman. Halamannya ini Ya, dikira-kira aja lah yang penting gitu. Jadi modul SKI di koma di koma Pak, di koma KB titik 2 di koma kemudian SKI koma G. KB titik 2 dulu KB-nya spasi 2 koma dulu koma lagi halaman hal titik 2 ya nanti dicari gitu ya semuanya biar memudahkan. Jadi mohon yang lain bisa dibantu gini
Ini kan sudah di Google Doc kan, Ge? Nggih. Ini kan Google Doc kan? Monggo yang lain bisa direvisi yang sudah ada nomor 1 sampai nomor 3, nomor 21 sampai 33 bisa direvisi. Direvisi Ya, sendiri. Monggo lanjut. baik teman-teman yang dirahmati Allah. Pada kisi nomor 30 ini membahas tentang kepemimpinan dakwah pada masanya dinasti Abbasiyah. Jadi, Abbasiyah yang terkenal lama ya, sekitar berapa tahun ini? Eksis selama 505 tahun. Diperintah 37 khalifah. Ternyata mampu menciptakan peradaban yang sangat pesat ya pada saat itu. Sampai-sampai kondisi pembelajaran itu kondusif di sana waktu itu. Bahkan sangat disediakan oleh pemerintah dengan sampai ada universitas gitu. Motivasi belajarnya menjadi pendorong gairah masyarakat untuk belajar. Bahkan masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, ini kutab, ya, madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Nah ini. Tapi nggak tahu lagi kalau Umayyah apakah sudah ada. Universitas kurang tahu juga. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah, bukan Nizamiyah. Yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk pada masa khalifahnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid saya juga belum tahu. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Bahkan baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru dan membentuk gerakan penerjemahan. Begini Pak Taufik, apakah sudah pernah dengan Baik. Gini aja, Pak. Coba itu di kisi-kisinya di bold dulu, Pak. Mana yang menjadi pokok soal, mana yang menjadi apa? Di atasnya itu. Kan di soal hot kan ada 2. Oke, ada yang menjadi stimulus soal, ada yang menjadi pokok soal. Coba sekarang di bold dulu yang nomor 25 itu. Kisi-kisinya. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Ini di bold dulu, ditebalkan. Data dan informasi, jangan diberikan nggak usah. Dari data aja, data. Ya. Data sampai Abbasiyah koma itu. Terus ke bawah. Nah, di bold, tebalkan. Oke. Ini yang menjadi stimulus. Nanti kalau jadi soal, jadi pertanyaannya itu akan dibuatkan cerita, ungkapan tentang bagaimana perkembangan dakwah dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Tapi yang akan menjadi soal, itu nanti yang di bawah. Membandingkan perkembangan dakwah. Jadi coba di-bold dulu. Membandingkan perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan antara Bani Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umayyah. Terus ke bawah. Nah, di bold. Nah, kira-kira soalnya seperti apa? Kalau dibuat perbedaan gini, apa yang membedakan? Gue dibuatin pertanyaan ya. Ini contoh. Bani Abbasiyah eksis selama 505 tahun di pemerintah dan diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia. Ya. Sementara Bani Umayyah setelahnya hanya memerintah sekitar sekian tahun. Nah, itu baru menjadi stimulus soal. Seperti yang di bold yang paling atas. Kira-kira pertanyaannya seperti apa kalau umpamanya indikatornya seperti itu? Apa yang membedakan umpamanya? Coba analisis apa yang membedakan antara perbedaan
Bedaan. Ya, dakwah pokoknya. Perbedaan konsep pendidikan pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah dan Umayyah. Gitu. Berarti kalau begitu, rangkumannya boleh seperti ini, nanti ditambahkan apa yang membedakan antara Bani Abbasiyah dan Umayyah. Oh iya iya iya. Betul Ya betul kan? Pak. Kan yang jadi soal ini kan, yang membandingkan perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan. Jadi yang dicari apa perbedaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tentang perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan. Tadi yang pendidikan sudah dibahas, munculnya madrasah nizamiyah. Yang di dakwah apa? Oh iya belum ya. Yang di kebudayaan apa? Oh, ini kebudayaan di atas sudah ada. Peradaban menjadi kiblat dunia, Bani Abbasiyah. Yang dakwah belum Pak ini Pak. Ah, ya, nah, itu yang punyanya Abbasiyah. Nanti yang punyanya Umayyah apa gitu ini kan. Nah, ini yang paling enak dibuatin tabel aja. Oh iya Pak ya Pak. Jadi biar gampang. Tabel perbedaan antara perbedaan pendidikan kebudayaan dan dakwah antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Oh iya. Baik Pak. Nah, ya kan? Saya Bener kan ya? Jadi yang kita lihat ya Pak. stimulus, Paham. tapi yang dibuat rangkuman dan menjadi soal adalah pokok soal yang di bold di bawah. Ya, Ini ya. sudah ada, sudah benar ini, sudah ada. Di bagian ini sudah tentang Abbasiyah, tentang peradaban sudah oke. Ini kan peradaban menjadi kiblat dunia satu. Kalau di pendidikan apa? Berdirinya universitas Ya. Nizamiyah. Kemudian apa lagi? Kalau di pendidikan, di dakwah apa? Dakwanya belum tercantumkan. Dakwahnya belum ya. Nah ini aja dimasukkan, dibuatin tabel aja. Nah itu akan lebih bagus nanti. Jadi ketika belajar Ya nanti fokus. insya Allah. Oke. Ya ya. Baik Monggo. teman-teman maaf. Nanti insya Allah nanti malam saya akan Silakan. api ya. Ya, silakan. Monggo. Berikutnya. Berikutnya nomor 35. Siapa yang mau? Siapa ini? Waktu siapa ini? Atau saya aja ya? Silakan. Ini kayaknya member ini. Pembahasan kepemimpinan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Indonesia Abbasiyah. Kemudian indikator Islam pada masa Indonesia Abbasiyah. Indikator esensialnya diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kayaknya sama-sama ya Pak ya? Hampir sama, hanya ini khusus perkembangan dakwah dan Khusus ke perluasan Abbasiyah wilayah. aja ya? Ya, kalau yang perkembangan dakwah kan sudah dibahas di nomor 34. Yang ini sepertinya perluasan wilayah. Tapi hanya di Abbasiyah aja Pak ini. Oh gitu. Khusus Abbasiyah. Nah, monggo perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Abbasiyah, proses pengembangan peradaban. Pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini berarti yang paling bawah ini. Sudah benar ini. Sampai samudra, sudah benar ini. Jadi, kalau ini menurut saya yang paling pas itu yang paling bawah. Karena yang perkembangan dakwah sudah ada di atas, perkembangan wilayah di bawah. Sudah oke, ini benar. Ya, tinggal di atasnya ditambahkan. Seperti tadi, di copy aja Pak yang tadi. Iya. Yang modul, nah itu dikosongin aja kalau begitu, dikosongin biar nanti tinggal ngisi teman-temannya. Oke, sudah. Monggo Bapak sekalian ada pendapat? Nah, biar tidak Pak Miftahul Ulum, Pak Miftahul Alim yang aktif, yang lainnya monggo. KB2-nya dikosongin Pak, dihapus. Kayaknya sama Pak kedua ini Pak. Oh sama, nggih, udah kalau sama. Masalah khalifah ini. Oke, monggo. Diskusi yang lain. Ini harus sama-sama aktif semuanya. Yuk. Sebentar saya baca dulu ya. Perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semasa Abbasiyah, wilayah kekuasaannya meliputi barat sampai ke barat Atlantik. Di sebelah timur sampai India, sampai Cina. Monggo, Bapak Ibu sekalian belum mulai ini.
Monggo. Siapa yang ini? Yang share screen atau mungkin bisa ditambahkan karena katanya sudah selesai yang pedagogik. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana Bu Ning? Ya, kemarin sudah diskusi sama Pak Dwi, Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Bahkan itu materinya sudah diringkas sama Pak Dwi ketika resumnya itu ada yang lebih, ada yang tidak sesuai. Oke, monggo Sama sekarang Pak Dwi dibahas. sederhanakan, Pak. Oke, sekarang dibahas saja di sini biar semuanya paham. Sambil menambahkan modul berapa, KB berapa, dan halaman berapa di atas sebelum indikator, oke? Kedengaran kok Bu suaranya? Monggo yang lainnya. Dengaran, Pak. Jadi nanti minta tolong yang dikisi-kisi, yang di-resume, sebelum resume-nya diberi modul titik 2, modul berapa, kemudian di sampingnya KB titik 2, KB berapa, koma, kemudian halaman, HAL titik 2, halaman berapa itu di modul pedagogiknya. Jadi biar memudahkan Bapak Ibu sekalian yang mau belajar mencari modul. Ya. Monggo. Dibahas lagi saja di sini biar nanti bisa siapa tahu ada yang kelewat, ada ini. Nah, siapa kemarin Bu Ning? Pak Dwi, Bapak, tapi Pak Dwi belum bisa bergabung, Bapak. Tapi Saya ada filenya WA kan? juga belum bisa. Ada filenya? Filenya tetap menggunakan Google Doc kan, Gi? Pakai Google Doc kan? Iya, Bapak, tapi saya pakai HP. Oke. Bapak Ibu sekalian di sini kelompok ini siapa yang pakai laptop? Mohon izin Bapak, biar saya bantu untuk share screen. Nah, Di nggih, Google monggo. Doc, nggih. Nggih, di Google Doc katanya sudah bisa. Yang ini ya Bu Ima kemarin, nggih. Hasil diskusi kita. Iya, yang itu. Kecil karena kelihatannya kecil, Pak. Merah juga. Nah, Pak Sinten tadi? Pak Fatih, sebelum analisis SKIL, SKL, KIKD, Bapak di enter Pak ini. Ambotan di analisis di resume modul. Di resume. Oke. Di analisis sebelumnya ke kiri dikit di A, botan kursornya di A. Oh, kursornya. Ya. Pakai panas saja. Kelewat. Nah, enter Pak, di enter. Oke, ke atas lagi. Nah, ditulis di bold Pak, ditebalkan atau diwarnain merah boleh. Warna merah saja. Ini kumawan ada A, B, modul ditulis modul. Salah ya, Pak? Ya, titik 2. Ya. Terus sudah itu diisi gitu titik-titik ya. Jangan ke bawah ke samping aja Pak biar nggak makan jalan, makan tempat. Koma. Kebanyakan koma. Oke, spasi. KB.
Oke, titik 2. Oke, titik lagi. Ya, koma, halaman, titik 2. Udah, titik lagi. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, yang sudah punya tugas sendiri-sendiri per item ini, ditulisin seperti itu. Nah, analisis KIKD, SKL KIKD itu ada di modul berapa? Ya, di KB berapa, dan di halaman berapa. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian belajar. Monggo, bisa dilanjut Pak. Sebentar. Saya sebelum Pak Miftah mimpin ini. Di indikator esensial, saya pengen nanya lagi, mengingatkan kembali. Di situ di nomor 73, disajikan deskripsi kompetensi. Mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Kalau mau saya tanya, mana nanti yang akan menjadi pokok soal? Yang menganalisis rumusan Baik, jadi yang kedua, yang bawah. Yang atas itu akan jadi apa? Stimulus. Stimulus. Bagus. Ya, oke. Jadi akan ajar stimulus. Mungkin kalau nanti dibuat gambaran soal seperti ini. IPK 3.1 menganalisis tentang turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara sekaligus dan berangsur-angsur, mulai dari Allah sampai Rasulullah SAW. Ini kan dan stimulus tentang deskripsi kompetensi IPK 3.1. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta soalnya menganalisis rumusan KIKD. Dan ditanyakan, dari IPK di atas, KD yang keberapa, namanya yang sesuai, silakan cari KD yang sesuai dengan IPK di atas. Jadi nanti soalnya mungkin seperti itu. Ya, karena memang diminta untuk menganalisis KIKD. Oke, monggo dilanjut dulu diskusi tentang analisis trisum ini dulu. Monggo. Silakan dipimpin Bu Ning dan Pak Miftah, silakan. Pak Fatih. Monggo Pak, dilanjut Pak Fatih. Oke, Pak. Bapak Ibu, mohon izin saya hanya membantu untuk share screen gitu. Nanti ini kemarin saya juga lupa yang KD 7172 ini tugasnya siapa. Nah, ini nanti mari kita barangkali ada yang masih ingat nih tugasnya siapa, mungkin barangkali sudah tahu nih di modul berapa, KB berapa, halaman berapa, atau langsung kita bahas sama-sama mau. Kok dirusak? Untuk mohon maaf Pak Fatihuddin, mau tanya saya, untuk modul dan KB serta halamannya itu lihat di mananya gitu? Di file Pak, file modul. Kan nyari rangkumannya di file modul ini kan? Coba di copy dulu Pak Fatih itu modul KB di copy ke indikator di bawah. Oke. Biar nanti yang lain tinggal ngisi. Ya, monggo. Nah, yang lain Bapak Ibu sekalian bisa langsung membuka untuk ini sudah selesai semua sepertinya. Monggo. Pak Fatih sambil nambahkan, yang lain bisa memberikan tambahan informasi Bapak sekalian. Oh, itu sudah ada itu. Oh, tidak usah di copy terus Pak, sudah langsung tinggal di paste aja. Setiap kolom sudah tinggal di paste, tidak perlu copy lagi. Oh, ini sudah ada 75. Oke, sudah langsung ke bawah. Nah, itu.
File modulnya di mana ya? Gimana Bapak? File modul. Saya pakai HP. File modul sepertinya kapan hari sudah saya share ya. Oke, saya cek lagi. Oke, coba di share screen lagi di grup saja, di grup besar. Oke. Nah, ini yang tebel dihapus, Pak. Ini loh, Pak. Yang tebel-tebel ini. Baruan ini. Yang itu nggak apa-apa judulnya. Yang ini ada pendidikan berbasis ini tidak usah ditebelkan biar nggak biar yang lain nggak kaget dengan bentuk tebelnya itu. Oke. Awas. Waduh, enggak. Langsung sih. Berarti sudah ini semua ya. Tapi ini sudah di cross check ya satu-satu ya. Sesuai data biar nanti ketika belajar Bapak Ibu sekalian akan mudah. Nah, saya berharap karena Bapak Ibu sekalian di pedagogik kan sudah punya ini, sudah punya soal. Nah, kalau bisa itu di sampingnya atau ada lagi kolom lagi buat baru seperti ini, hanya yang modul itu menjadi soal itu akan lebih baik menurut saya. Sehingga soal-soal apa itu prediksi yang pernah Bapak Ibu susun itu akan ini gambarnya dibuang aja Pak. Ini gambar dibuang aja biar tidak ini benar ngambil di modul atau ngambil di web ya ini ya. Saya khawatir nanti nggak ketemu nanti dia di web di modulnya itu. Gambarnya dihapus saja biar Apa sih ya, Pak? biar tidak banyak detail aja. Nah, udah.
Nah ini dihapus juga. Ini kayaknya ngambil di web ini. Jadi biar tidak susah-susah buka modulnya, carilah di web. Ketika di web, keluarlah gambar seperti itu. Sehingga kajiannya terlalu panjang. Coba ada dicek kan. Coba Pak, ke atas Pak. Sedikit Pak. Lihat ininya apa itu keluarnya. Yang soalnya seperti apa kok malah ketulis semua itu. Oh, Coba soalnya. indikatornya. Nah, stop. Nah, itu. Langkah yang tepat dalam penerapan TPEK pada pembelajaran. Ini kurang ini ya. TPACK, Pak. Tambahin. C setelah C ada K. Ya, TPEK. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge gitu. Nah, coba ini langkah yang tepat dalam penerapan TPEK. Menurut Kohler dan Metz, terdapat 7 unsur yang kemudian disebut dengan domain pengalaman. Ini kan pemahaman dengan TPEK. Kan soalnya ini diberikan. Jadi kalau mau dibikin soal, nanti tampilannya kira-kira ada aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran. Contoh, Bu Ani adalah seorang guru PAI di SMA Nurul Huda Surabaya. Pada saat mengajar materi tentang praktik sholat, Bu Ani menggunakan slide PowerPoint yang di dalamnya ada video, kemudian ada cara proses pembelajaran menggunakan problem based learning yang ditopang dengan LKPD. Ini atasnya. Maka di bawah, di pertanyaannya, langkah berikut adalah bagian dari penerapan TPEK dalam pembelajaran PAI. Adalah, biasanya di bawah ada. Maka yang harus muncul adalah penerapan langkah penerapan TPEK dalam pembelajaran. Contoh, A, jawabannya, guru menggunakan slide PowerPoint. B, guru menggunakan media manual. C, guru menggunakan aplikasi atau sistem aplikasi yang di dalamnya ada teknologi, ada cara mengerjakannya, cara mengajarkannya, kemudian ada materinya. D, guru menggunakan video. C, guru menggunakan sound. Menggunakan ceramah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pilihan yang tepat yang mana? Untuk sebagai langkah dalam penerapan TPEK. Gunakan video. C. Yang guru menggunakan sistem aplikasi yang di dalamnya terdapat media, terdapat teknologinya, terhadap perangkat penggunaan aplikasi, program dalam pembelajaran, kemudian ada materinya. Jadi TPEK itu tiga-tiganya harus berjalan. Tidak boleh berjalan hanya menggunakan slide PowerPoint saja. Jadi slide PowerPoint, ada video, kemudian di dalamnya ada aktivitas pembelajaran menggunakan LKPD dan lain-lain. Nah, itu namanya TPEK. Nah, coba sekarang cari di rangkumannya, Pak. Sudah ada nggak kira-kira? Ini kan berarti unsur TPEK ya, ada pengetahuan. Terus, konten, materi, teknologi. Terus, nah ini kan kebanyakan ini. Terus ke bawah. Terus, hampir sama ini dengan yang di atas ini. Materinya, kajiannya. Terus. Nah, ini aja. Yang atas dihapus. Langkah pembelajaran menggunakan TPEK, ya ini yang dipakai. Ya, tapi kalau mau hanya sekedar materi, nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Karena di atas ada yang ngulang gitu, Pak ya. Nah, itu ada ya kan ngulang gitu. Dihapus aja, Pak. Kena kopi 2 kali, Pak. Oh iya, kena kopi 2 kali. Pengertian TPEK dan unsur TPEK dihapus yang bawah, yang tengah itu, yang tengah. Yang atas kayaknya pengantarnya itu, Pak. Oke. Pengantar TPEK-nya yang atas. Nggak apa-apa kalau langkahnya dihapus. Nah, coba di atasnya, ke atas lagi. Ke atas.
Nah, itu ada lagi. Oh, Terus ke atas lagi, Pak. sudah ya. Oh, terus ke bawah, ke bawah. Oh, kalau begitu yang terus ke bawah, Pak, ke bawah. Yang pengertian pedagogik naikkan saja. Terus ke bawah, ke bawah. Nah, ini aja. Pengertian tipek ini naik. Atau tetap di sini nggak apa-apa. Atau yang atas dihapus saja nggak apa-apa itu. Langsung ke pengertiannya nggih. Nggih, langsung ke pengertian aja. Oh, nggih. Awas. Karena ini kalau menghapus itu rawan ini, Pak. Salah ini, sepertinya lain lagi nih. Ini Lain lain, lain lain kolom. lain kolom. Nomor 98. Iya, iya. Awas jangan ini karena nanti ketika di del langsung hilang. 9. 8. Nah, ini nih. Nah, itu ke bawah dihapus saja. Kan Satu ini yang itu oh, nggih, nggih. gimana, Pak? Gimana? Gimana? Itu itu punya saya, mohon maaf Pak ya. Ya. Kesalahannya saya dimaafin ya Pak ya. Mohon maaf. Oh, sudah, langsung ini kan masih diskusi, monggo. Gak apa-apa. Iya, masih. Ini saya hapus ya, Pak. Gak Nggih, apa-apa. sampai nomor 6, nggih. Dihapus terus. Mohon maaf Taufik nggih, mohon maaf. Gak apa-apa, ini untuk belajar bersama, bareng-bareng. Coba aja, Pak, ini kan, ke atas saja, ke atas. Ini yang pembelajaran sampai di pendidikan, bidang pendidikan saja. Bidang pendidikan. Dia Del. Nah, pembelajaran di ada Pak, di copy nih Pak, di copy. Ditaruh di atas langkah-langkah mungkin. Ditaruh di ya, setelah efisien itu, efektif dan efisien. Itu dihapus saja kontrol apa gitu. Kontrol X. Kontrol X, kontrol X nih. Ya. Di atas langkah-langkah. Oke, di atas langkah-langkah. Mohon maaf Taufik nggih. Nggak apa-apa ini kan bareng-bareng kita. Nah, yang pas yang sesuai dengan pertanyaan yang sesuai dengan ini apa? Langkah-langkah yang tepat dalam penerapan TPEK. Berarti nanti Langkah-langkahnya. yang akan menjadi fokus ini. Pertama guru. Langkah. Oh, nggih. Oke, ini langkahnya diantar aja sekali biar pindah. Biar pindah ke bawah jadi biar satu ini. Lanjut. Pun. Coba itu dibaca. Guru terlebih dahulu menyampaikan Guru tujuan pembelajaran kepada siswa dilanjut dengan memberi motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Guru menyampaikan poin-poin materi yang akan disampaikan kepada siswa melalui bantuan teknologi seperti slide PowerPoint. Saat ini sedang diupayakan pembelajaran berbasis student counter. Oke, gini, secara prinsip TPEK itu tiga-tiganya harus jalan bareng. Oke. Jadi ketika guru mengajar, ada teknologinya, ada kontennya, kemudian ada pedagogiknya, pelaksanaan pembelajarannya, baik menggunakan metodenya, strateginya, atau apa. Jadi kalaupun di slide, bukan hanya slide materi, tapi slide-nya nanti ada langkah diskusi, langkah apa gitu, yang seperti jenengan semuanya sudah susun di apa itu media pembelajaran dipakai untuk praktek. Oke, sudah, monggo, lanjut. 99 nggih Pak nggih. Monggo. Nah, ini apa? Oh, terus lanjut. Ini apa ini? Langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai abad 21. Untuknya dihapus saja nih. Ini sepertinya pembelajaran apa abad 21, Pak? Untuk dan mencapai hapus. Pembelajaran Untuk apa? mencapai dihapus. Untuk dan mencapai dihapus. Oke, kita kenal ada pembelajaran abad 21. Apa saja? Ada 4C. Critical thinking. Ya, critical thinking. Communication. Creativity. Collaboration. Jadi ada 4. Jadi nanti coba di atas. Ke atas sedikit. Nah, coba. Ini nanti kalau jadi soal
nanti di atas di soal itu di stimulusnya keluar guru memberikan aktivitas dalam pembelajaran. Jadi contohnya ngajar seperti apa. Baru kemudian di bawah pertanyaannya pokok soalnya adalah langkah yang tepat dalam menerapkan critical thinking 4C itu sebagai konsep pembelajaran abad 21. Maka ketika contoh mau dibuatkan, seorang guru PAI mengajar di kelas materi tentang Al-Quran dan hadis. Dalam proses pembelajaran, seorang guru menerangkan materi tersebut dengan menggunakan slide PowerPoint, dengan menggunakan bantuan media slide PowerPoint. Nah, nanti yang di bawah pertanyaannya, pilih kalimat berikut yang menunjukkan pembelajaran abad 21. 1. Guru menjelaskan pembelajaran dari awal sampai akhir menggunakan ceramah. 2. B. Guru menyuruh siswa untuk merangkum materi. 3. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi yang dicari, materi yang diajarkan hari ini. D. Guru memberikan soal tes untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi. C. Guru meminta siswa untuk membuat soal sesuai dengan materi. Kira-kira untuk Bapak sekalian yang mana? Yang merupakan abad 21. Yang mempresentasi. Presentasi. Presentasi itu masuk di bagian apa di 4C? Di communication. Communication. Oke, Kolaborasi. bagus. Jadi ada communication. Jadi itu yang sebenarnya nanti yang harus Bapak Ibu pahami betul. Kalau kolaborasi, meminta siswa untuk berdiskusi, namanya itu kolaborasi. Kemudian Kalau kalau kreativitas, gimana? Kreativitas berarti bikin Ya, kreasi. kalau kreativitas itu nanti apa kira-kira yang ketika dalam proses pembelajaran menunjukkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Ya, mungkin ketika menyuruh siswa guru membuat problem based learning atau menggunakan project based learning. Menemukan, membuat peta konsep itu kan kreativitas, Pak. Tapi kalau merangkum modul itu kan bukan hanya kreativitas, Pak. Itu pekerjaan modulnya sudah ada, ngapain suruh rangkum gitu kan. Imbone nih, Bang. Ya, itu ya. Monggo, sudah benar ini. Silakan coba didiskusikan, monggo. Coba di materinya ada nggak yang bahas tentang itu? Pembelajaran abad 21. Ini tujuan tersebut akan dicapai. Terus ke bawah. Langkah metode ilmiah. Nah, ini. Ini metode ilmiahnya, Pak. Langkah pembelajaran abad 21. Coba dicarikan yang tadi 4 itu. Langkah pembelajaran abad 21. Yang 4 tadi yang harus dicarikan yang ini. Yang 4C itu. Ini kan identifikasi langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran abad 21. Nanti kalau bisa rangkumannya nyari materi-materi tentang 4C dalam pembelajaran. Contoh penerapan 4C dalam pembelajaran. Jadi bagaimana contoh yang kita kan pengennya tahu langkah mengajarkannya menggunakan yang creativity seperti apa itu kan ya. Yang communication apa, kemudian yang critical thinking seperti apa, itu maksudnya gitu. Nah, kayaknya gini benar yang benar nanti dicarikan itu Pak, nggih. Yang penerapan pembelajaran abad 21 yang 4C itu. Yang communication modelnya seperti apa, kemudian yang creativity seperti apa gitu, nggih.
Iya, Pak. Sepertinya di modul ada ini contohnya. Tinggal dicari nanti. Kalau ini kan metode langkah ilmiah, melakukan pengamatan, merumuskan pertanyaan, mencoba mengumpulkan informasi, mengasosiasi data, kemudian kesimpulan. Ini langkah-langkah metode ilmiah, tetapi untuk problem based learning. Ini kalau dengan ini kan ini di problem based learning atau inquiry. Discovery learning, sorry. Ini untuk discovery learning. 1, 2, 3, 4, 5 ini langkah discovery learning. Ya benar juga, ini bagian dari penerapan. Tapi kan yang diminta di sana kan langkah-langkah kan untuk memudahkan. Kalau yang creativity apa saja kegiatannya, itu ada sepertinya di modul. Monggo, lanjut. Kasih tanda aja nanti biar di ini kan Pak. Dicarikan alternatif. Ya, dalam kurung aja dicarikan alternatif modul yang sesuai dengan langkah yang tepat dalam penerapan. Alternatif modul tentang langkah penerapan pembelajaran abad 21. Nah, dalam garis miring abad 21 garis miring 4C. Ya, sudah nanti kan ada creativity, ada collaboration dan segalanya. Jadi contohnya kalau yang kolaborasi, contoh apa gitu ya. Monggo dilanjut yang lain. Pak Taufik, muncullah Pak Taufik. Silakan. Oke. Bapak, kita sudah menyelesaikan 1 sampai 20 dan masih perlu ada yang direvisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomor. Diberi tanda di sini, nggih. Nomor berapa yang mau direvisi di atas dikasih dicarikan modul resume modul alternatif. Yang nomor berapa, Bu? Nomor 1, 3, coba nomor 1 ke atas dulu, nomor 1. Kalau yang ini sepertinya Google Doc. Kemarin kan pakai yang Word ya, Pak. Ini Google Doc ini. Oh, kemarin sudah pakai Word. Iya, kemarin pakai Word. Apa kita pakai yang Word dulu? Sebenarnya enak pakai Google Doc biar langsung keluar. Atau Ini, nanti Pak, yang ini di copy aja ke sini ya. Di copy ke Google. Nanti kalau ada yang kira-kira perlu direvisi, di atas dikasih tulisan di sebelum resume. Iya. Ini nah, mana? Yang ini. Coba di menurut dulu, Pak, menurut resume apa? Kursornya di menurut di atas, paling atas. Kursornya ke paling atas. Oke, klik enter, di enter. Enter. Nah, tulis atasnya, pindah ke atas. Ini sudah diberi catatan di atas. Dalam kurung resume modul perlu penyesuaian. Oke. Kita beri tanda merah, Bapak. Oke, boleh. Jadi biar ada ini. Oke. Di mana tanda merahnya, Bu? Di Word. Oh, di Word-nya. Oke. Ini baru buka Google Doc-nya. Oke, berarti nanti di Word-nya aja ya yang ini kan. Itu di samping kanan apa? Kolom samping kanan apa nih? Kolom samping kanan. Soal ya? Contoh soal. Soal kayaknya. Ya, kolom soal. Saya kira kalau jenengan punya kolom soal, monggo bisa ditambahkan. Coba itu. Apa nih yang paling kanan itu?
Oh, rumusan soal. Oke, boleh. Silakan yang punya soal yang sudah benar boleh dipasang di sini. Ya, biar sekalian nanti bisa sambil belajar. Ya. Monggo, apalagi catatannya, Bu? Apalagi catatannya? Yang terlalu panjang Oke. mungkin lebih Pak. Ya, yang terlalu panjang dihapus saja. Yang penting nanti materinya tentang kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, sesuai dengan lingkungan fisik, indikator tentang nasionalisme. Nasionalisme. Nah kan, yang penting ini kan untuk Bapak Ibu sekalian untuk baca biar nggak terlalu susah bacanya. Monggo. Catatan berikutnya apa? Sudah tinggal nanti yang revisi. Sudah itu saja. Oke. Nanti kita akan agendakan lagi setelah ini. Tolong file yang sudah fix dipindah ke Google Doc, ke Google Doc, direvisi, diedit, sehingga nanti filenya bisa saya share lagi di grup besar, sehingga semuanya jadi panjenengan yang ngurusin Samapta juga akan mendapatkan pedagogik dan profesional. Yang profesional juga bisa mendapatkan Samapta, begitu. Jadi biar utuh, sehingga akan memudahkan itu. Maka kalau ada yang punya rumusan soal, monggo, itu akan lebih baik. Ya. Sudah selesai ini? Kalau sudah selesai, monggo nanti bisa keluar masuk lagi di grup besar. Nanti saya akan infokan di sana. Oke, nanti bisa masuk di grup besar. Nanti saya akan sampaikan apa pekerjaan kita setelah ini. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Silakan bergabung lagi di grup besar. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Duduk. Sudah selesai Bapak Ibu sekalian? Monggo, bisa keluar dari room. Nanti kita gabung ke grup besar. Nanti saya akan tambahkan beberapa informasi penting di sana, nggih. Biar nanti setelah ini bisa langsung gabung lagi. Nggih, monggo, silakan bergabung di grup besar. Nggih. Sudah nomor berapa Bapak Ibu sekalian? 2, Bapak dosen. Masih tentang perkembangan strategi dakwah Islam di Australia. Ya. Oke, sejarah masuknya Islam di Australia. Strategi ambil yang simpel aja langsung. Iya, yang sejarah ini yang penting kan B ini kan strategi dakwah di Australia kan? Iya. Terus ini dibuat tabel malah enak ya. Monggo. Biar lebih mudah gitu kan. Yang penting ini ngambil di modul nggih. Jangan ngambil di web. Takut ada yang tidak sama. Berarti strateginya pembangunan masjid, pembangunan pendidikan, terus bawah? Perkembangan Islam di Australia. Nah, perkembangan Islam di Australia. Yang tadi apa Pak indikatornya? Indikatornya ini menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam. Oh, ada banyak ya. Sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam. Oke, berarti materi ini udah benar semuanya. Dari modul Pak ya. Oke, yang penting tinggal nambahin yang penulisnya ini siapa, modul berapa gitu ya. Terus lanjut. Di Australia sudah. Ini sepertinya kalau jadi modul tebel jadinya ini. Iya benar.
Oh, ini sudah ada ini. Hakikat akhlak al-karimah. Ini modulnya akidah akhlak KB2. Halaman 3 tentang hakikat akhlak al-karimah. Bentar lagi. Monggo, Bapak. Yang mau membaca berikutnya. Nggih, Bapak. Maaf nggih, saya nggak nyalakan videonya. Nggih, monggo. Akhlak al-karimah. Pengertian akhlak al-karimah. Menurut bahasa, kata akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, sopan santun, dan tabiat. Kata tersebut mengandung segi persesuaian perkataan kholkun berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholikun yang berarti pencipta. Demikian juga makhlukun yang berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul dengan media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara kholik dan makhluk. Beberapa definisi akhlak menurut para ahli, yaitu Ibnu Miskawi. Makin apa buatan Pak definisinya Pak dari tokoh-tokoh ini Pak? Tidak perlu dibahas, tidak perlu dibaca Bu. Yang penting materinya sudah hampir benar gitu aja. Yang penting sesuai dengan indikatornya bawah. Oke. Berarti kira-kira sudah betul apa kirang Pak? Sudah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, matur suwun Bapak Taufik nggih. Ini dari mana ini? Oh, Al-Ghazali. Ibnu Taqwa Al-Ghazali. Profesor Ahmad Amin. Nomor 44. Sekarang tentang apa ini? Mau ditutup Ustadz? Ini waktunya Ya, gini aja. Kita masuk ke room besar saja. Sebentar, saya pindahkan ke